Nama saya Adi Budaya Nama Budaya. Saya Peri dari kelas PMK ingin menjelaskan Vita Jataka. Saat itu para biku sedang duduk dan memberikan pujian terhadap pelepasan agung yang Maha Bijaksana. Sang guru masuk ke balai kebenaran, duduk di tempat duduknya, menyapa para biku dan bertanya topik pembicaraan apa yang sedang berlangsung. Para biku menjawab hanya memuji pelepasan agung yang telah dilakukan oleh sang guru dan bagawan. Mengucap bukan hanya kelahiran ini saja, Tathagata melakukan pelepasan di masa lampau, ia juga meninggalkan keduniawian. Para biku memohon kepada bagawan menjelaskan hal tersebut. Buddha kemudian menceritakan hal yang sama selama ini mereka tidak ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Setelah mengulangi pernyataan bahwa beliau juga meninggalkan keduniawian di kelahiran yang lampau, pada akhir uraian beliau membabarkan 4 kebenaran mulia. Ada biku yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, beberapa orang biku mencapai tingkat kesucian Sakadagami, dan biku yang lainnya mencapai tingkat kesucian Anagami. Setelah menceritakan kedua kisah tersebut, sang guru mempertautkan kedua kisah tersebut dan memperkenalkan tentang kelahiran dengan menyatukan Ananda merupakan tukang pangkas tersebut. Rahula merupakan putra sulung raja dan beliau sendiri adalah Raja Mahadewa. Suatu saat di masa lampau, kerajaan Videha di Mithila diperintahkan oleh seorang raja yang bernama Mahadewa. Beliau adalah raja yang taat dan bertindak adil di dalam beberapa kelahiran secara langsung berturut-turut selama 84.000 tahun lamanya. Ia menikmati hidup sebagai pangeran, mempunyai gelar raja muda dan memegang kekuasaan sebagai raja. Suatu hari setelah menjalankan kehidupan ini sudah cukup lama, ia berpesan kepada tukang pangkasnya jika ia menemukan uban di rambutnya segera beritahu kepadanya. Suatu hari bertahun-tahun kemudian, tukang pangkas benar-benar menemukan sehelai uban di tubuh di antara rambut ikalnya yang berhitam legam. Maka ia pun menyampaikan hal itu kepada raja dan raja memerintahkan untuk mencabut uban tersebut, meletakkannya di telapak tangan raja. Pada saat itu, raja masih mempunyai masa hidup selama 84 tahun lagi. Namun, saat memandangnya ubun yang hidup, hatinya dipenuhi emosi yang sangat mendalam. Ia seolah melihat Raja Maut berdiri di sekelilingnya, atau bahkan seolah terperangkap dalam pondok yang terbuat dari duniawan yang sedang terbakar. Ia terus-menerus menatap uban itu. Ada sesuatu yang berkobar di dalam dadanya. Seluruh tubuhnya bercucuran peluk. Sementara pakaian terasa sesak, mengimpit, dan terasa tidak tertahankan. Raja pun memutuskan hari ini juga ia akan meninggalkan keduniawian untuk menjalani hidup sebagai seorang petapa. Raja menghadiahkan tukang pangkas itu sebuah desa senilai ratusan ribu keping uang, kemudian meminta anak sulungnya untuk mengambilkan tahta kerajaan. Setelah raja memutuskan untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang petapa, para menterinya mendekatkan dan bertanya mengapa beliau memilih menjalani kehidupan sebagai seorang petapa. Dengan uban di tangannya, raja mengulungi syair berikut ini kepada menterinya. Lihatlah uban yang tumbuh di kepala saya. Inilah pesan bahwa Dewa Maut telah datang untuk merampas kehidupan saya. Saat ini saya berpaling dari hal-hal duniawi. Dengan hidup mengasihkan diri, ditemukanlah kedamaian yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia meninggalkan tahta kerajaan dan di hari yang sama ia menjadi seorang petapa. Ia menatap di hutan Mangga Makadeva, menghabiskan waktu 84.000 tahun mengembangkan 4 kediaman luhur dalam dirinya dan meninggalkan dalam keadaan jana. Tanpa terputus, kemudian ia terlahir kembali di alam Brahma. Setelah itu, ia kembali terakhir sebagai seorang raja bernama Nimi di kota Mithila, dan setelah menyatukan keluarga yang tercerai-berai, sekali lagi ia menjadi seorang petapa di hutan mangga yang sama dan mengembangkan 4 kediaman luhur dan terlahir kembali sekali lagi dalam alam Brahma. Sekian dari saya, Nama Budaya.